Terdakwa utama kasus suap penerimaan mahasiswa baru dari jalur mandiri Universitas Lampung atau Unila, Karomani divonis 10 tahun penjara serta membayar uang denda 400 juta rupiah. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Karomani di penjara selama 12 tahun. Yang terbaik lah. Oke, terima kasih teman-teman media ya. Tak hanya itu, Karomani juga diminta hakim mengganti kerugian negara sebesar 8 miliar rupiah. Jika tak mampu, maka hartanya akan disita. Karomani menyatakan pikir-pikir untuk banding atas vonis terhadap dirinya. Setelah pembacaan vonis, Karomani disambut sedih istri dan anak-anaknya. PH yang menjawabnya, jadi saya kira nanti saya serahkan pada PH tadi soal-soal lain. Yang jelas kita kan 1 minggu seperti yang Mulia sampaikan. Tapi tersirat kita ikhlas nggak, Prof? Ya, Belum ya, Prof? Terkait nama lahir Prof, Helmi pakar Prof. adik-adik media saya serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Masya Allah. Ya, saya Karomani terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada akhir Agustus 2022 lalu. Saat itu, Karomani menjabat sebagai Rektor Unila. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama 2 anak buahnya, yakni Wakil Rektor 1, Heriandi, dan mantan Ketua Senat, M. Basri. Ketiganya terlibat kasus suap penerimaan mahasiswa baru atau PMB Unila dari jalur mandiri. Ketiganya memasang tarif hingga 350 juta rupiah bagi calon mahasiswa yang akan masuk ke Fakultas Kedokteran Unila. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Setelah menjalani pemeriksaan di ruang PPA Polresta Bandar Lampung sekitar 10 jam, 2 terlapor penganiayaan 2 asisten rumah tangga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Kedua tersangka adalah nenek berusia 70 tahun berinisial SH dan putrinya berinisial SA, 36 tahun, warga Jalan Pulau Legundi, Sukabumi, Bandar Lampung. Kedua tersangka merupakan majikan kedua korban. Selain diduga kerap menganiaya saat korban dinilai bekerja tidak baik, kedua tersangka juga belum membayar gaji korban yang telah bekerja selama 2 bulan. Kedua tersangka ditahan di Rutan Mapolresta Bandar Lampung. Polisi menjerat keduanya dengan pasal tentang KDRT dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Dan kedepannya kami tetap masih melakukan penyidikan lebih mendalam terkait peristiwa-peristiwa pidana, keterangan saksi, dan menunggu hasil visum lainnya terkait dengan dugaan-dugaan apa saja yang terjadi. Untuk sementara pembuktian ada kekerasan terhadap salah satu ART kita sudah dapat buktikan, terus adanya tindakan penganiayaan juga kita dapat buktikan. Terkait dengan apa keterangannya kita masih melakukan penyidikan lebih dalam terkait hal tersebut. Penganiayaan yang dilakukan kedua tersangka itu dilaporkan oleh korban berinisial DDR dan DL pada Rabu siang lalu. Keduanya mengaku kabur dari rumah majikannya karena kerap dianiaya dan ditelanjangi jika melakukan kesalahan. Kedua korban kini telah kembali ke rumah orang tuanya di Pringsewu. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Sebuas-buasnya harimau tidak akan memakan anaknya sendiri. Peribahasa ini bertolak belakang dengan kelakuan KM, pria 52 tahun, warga desa Sukoharjo, Pringsewu. Ia dijebloskan ke penjara karena telah menghamili putri kandungnya berusia 21 tahun. KM nyaris babak belur dihajar warga yang mengetahui perbuatan bejatnya. Saat itu, polisi cepat datang dan segera mengevakuasinya ke kantor polisi. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap bahwa pemerkosaan anak kandung itu disertai pengancaman terhadap korban. Tersangka mengancam akan menelantarkan ibu dan adik-adik korban jika korban tidak mau menuruti kemauan bejatnya. Akibat pemerkosaan itu, korban kini hamil 8 bulan. KM ini mempunyai anak kandung inisial HJ yang dimana berdasarkan pengakuan KM sudah 4 kali dilakukan persetubuhan yang dilakukan di ruang tengah di depan TV, yang dimana saat melakukan KM ini tidur bersama-sama dengan anak dan istrinya dari bulan Oktober hingga bulan Februari. Pemerkosaan anak kandung ini terungkap setelah ibu korban mencurigai perut korban membesar.
Setelah didesak, korban kemudian mengakui bahwa diperkosa oleh bapaknya. Polisi menjerat tersangka dengan undang-undang tentang KDRT, ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Seorang penadah ponsel curian yang bersembunyi di Provinsi Banten Minggu siang ditangkap polisi Lampung Utara. Tersangka bernama Lendi Ariansyah, warga desa Cempaka Timur, Kecamatan Sungkai Jaya, Lampung Utara. Dalam pemeriksaan polisi, tersangka berdalih bukan sebagai penadah barang curian, namun hanya menerima ponsel yang digadai dari seorang temannya bernama Ricci pada November 2022 lalu. Gadai ke kamu 500, dari kamu gadai ke Gali 700.000. Namun polisi tidak percaya begitu saja, karena tersangka mencoba kabur keluar Lampung saat akan ditangkap. Dari penangkapan tersangka, polisi menyita barang bukti 1 ponsel. Si Ricci itu kan kawan saya, itu kan dia menggadaikan HP, dia lagi butuh duit, jadi kan nggak tahu duitnya buat apa, dia ninggalin HP, saya punya duit sama kamu 500, nanti saya tebus, sedangkan saya lagi butuh duit juga, paling nggak lama, kata saya kan saya mau berangkat ke Cilegon, saya mau merantau, nggak ditebus-tebus sama dia, ya udah saya jalan lah, HP itu saya gadaikan lagi sama kawan saya. Siapa itu? Namanya Gali. Dan didapati yang bersangkutan ada di persembunyiannya di Banten. Langsung kita melakukan penangkapan tanpa ada perlawanan. Berikut kita amankan barang bukti. Modus operandinya pada saat korban hendak mengangkat alat timbang singkong, korban meletakkan HP miliknya di atas kursi. Kemudian pada saat korban hendak mengambil HP-nya ternyata sudah tidak ada di tempatnya lagi. Pencuri yang menjual ponselnya ke Lendi masih buron. Atas perbuatannya, tersangka Lendi dijerat pasal 362 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.